Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septi Riantika. Saya mahasiswa PPG pada Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 19 Juli tahun 2021 pada pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Pagi. Luar biasa. Ya. Selamat pagi yang luar biasa. Nanti semangatnya Ibu harap sampai terakhir pembelajaran ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita seperti biasa berdoa dulu. Untuk berdoa hari ini gilirannya si Tasya memimpin doa. Silakan Tasya. Marilah berdoa menurut agama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tasya. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Sebentar, Ibu lihat ini ada 18 orang. Baik, hadir semua ya. Oke, bagus. Untuk hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran semua. Ya, bagaimana sinyal? Ada yang mengalami gangguan sinyalnya? Ayo, ada yang mengalami gangguan tidak? Bagaimana Nanda di tempatmu? Kadang-kadang agak putus-putus, Bu. Tapi bentar. Ada putus-putus. Ini gambarnya tidak bisa ditampilkan ya, si Nanda? Nggak bisa menghidupkan kameranya? Bentar, Bu. Hidupkan ya, Alia. Kemudian Jerry. Halo, Jerry. Ya, Bu. Jerry. Iya, Ibu minta semua menghidupkan kameranya. Oke, untuk sinyal hanya di tempat Nanda ya yang kadang-kadang mengalami gangguan. Sehat semua kalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana? Rindu tidak dengan sekolah? Sangat rindu. Rindu. Yang dirindukan apa dulu? Kantin. Kawan-kawan, Bu. Oh, kantin. Oh, kawan-kawan. Ada yang merindukan Bapak Ibu gurunya enggak? Semua. Ada, Bu. Ada. Semua rindu, Bu. Sama Ya. Pacel. Kita sama-sama berdoa ya. Semoga kita bisa segera bertatap muka, kita bisa saling bersama-sama nanti belajar secara tatap muka, kemudian bisa saling bercanda seperti dulu lagi ya. Nah, motivasi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini judulnya cerita tentang kata kecil. Ya. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Jadi mereka ini kata-kata kecil berlomba ya. Kemudian
Tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil yang akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, oh jalannya terlalu susah, mereka tidak akan bisa sampai ke puncak. Atau, tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Jadi, banyak kata-kata yang lebih besar yang memberi komentar seperti ini, meragukan akan kemampuan kata-kata kecil. Kemudian, kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu. Ternyata kata-kata tersebut berjatuhan satu persatu yang kata-kata kecil tadi. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, terlalu susah, tak seekor pun yang akan berhasil. Nah, masih ada komentar-komentar yang tidak memberi semangat untuk mereka. Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak kenal menyerah kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor kata kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Ternyata ada satu ekor anak katak tadi yang berhasil sampai ke puncak. Kemudian, semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seekor peserta bertanya bagaimana cara katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu tuli ternyata. Jadi dia tidak mendengar komentar-komentar dari orang-orang sekitarnya tadi. Kemudian dari ketuliannya ini dia mempunyai keuntungan. Nah ini dia. Jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis. Karena mereka akan mengambil kebahagiaan besar, mimpi kita, dan menjauhkannya dari kita. Jadi intinya, dengan komentar-komentar negatif tadi, kalian pura-puralah menjadi orang yang tuli. Agar kalian tidak menjadi orang yang pesimis, kemudian selalu mempunyai kecenderungan berpikir negatif. Oke, Riko matikan dulu pelantang ya nak, Aprijal. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru. Sebelum masuki materi baru, Ibu akan menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Bagaimana terlihat? Kalau di komputer Bu kurang jelas. Kalau di komputer kurang jelas, kalau yang lain bagaimana? Terlihat? Jelas ya, Bu. Oke, jelas. Ya, kita simak ya bersama-sama. Pada hari ini, kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu menganalisis isi, struktur. Struktur ini ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan teks negosiasi. Berarti hari ini kita mempelajari mengenai teks apa ini? Negosiasi. Ya, teks negosiasi. Nanti akan ada beberapa hal yang akan kita temukan pada teks negosiasi. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini disimak ya. Kita hari ini menggunakan model pembelajaran role playing. Role playing ini sama dengan bermain peran. Kemudian dengan bermain peran ini melalui pendekatan saintifik, kalian nanti menganalisis 3 unsur yang ada pada teks negosiasi.
Kemudian nanti juga akan diharapkan pada pertemuan berikutnya nanti kalian mampu membuat satu buah teks negosiasi. Materi hari ini yang Ibu ajarkan masih berupa teks, sama seperti pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari mengenai teks. Ada yang masih ingat teks apa yang kita pelajari minggu kemarin? Teks observasi, Bu. Baik, Jessi, teks observasi. Benar. Kemudian ada yang mengingat apa saja isi dari struktur teks observasi? Sekarang silahkan, Riko. Apa jawabannya? Teks laporan observasi mengandung 3 struktur utama, yaitu pernyataan umum, deskripsi, dan kesimpulan. Oke, bagus ya. Itu untuk struktur pada teks observasi. Nah, pada hari ini kita juga akan membicarakan mengenai teks berupa teks negosiasi, dan kita juga akan menemukan hal-hal apa saja yang ada pada teks negosiasi. Baik, perhatikan kembali layar yang akan Ibu tampilkan. Kenapa nih one benefit? Oke Pak, saya pengen beli baju kayak oleh-oleh Bandung. Oleh Bandung yang ada tulis Bandung. Oke, Bagaimana terlihat videonya? Mau warna ada apa? warna apa ini warnanya? Lihat ya, baik kan sih. Ini berapa? Udah abang kasih 300. 140. 140. Dia 300 ada diskon. Ini sih ini. Oke Bu, ini 40.000 rupiah kan? 35 bisa? Boleh. Boleh. Ya, kalau begitu mudah terima harga 35. Oke, 35. Permisi Mas, Ya, dapat deh. saya mau nyari tanaman. Oh, ya sudah, dipilih-pilih dulu saja. Ya. Mas, kalau ini berapa? Itu harganya 40.000 deh. 40.000. Apa nggak kemahalan? Tuh, udah harga normal. Bagaimana kalau 20.000? Tuh, murahan deh, naikin lah. 30 gimana buat 30? Ya, saya cuma punya duit 35.000 doang. Mana ya? Ya, makasih deh ya. Ya. Permisi Mas, Ya, ada apa deh? saya mau cari tanaman terang bulan ada nggak ya? Oh, begitu deh. Berapa ya? Aja 50.000 deh. Harga enggak? Dia mau ngasih harga berapa? 30 lah. Tuh, kalau 30 masa nggak bisa. Gimana kalau 40? 35 lah. Mana ya? Udah deh, nggak apa-apa, 35. Ya. Nah, baik. Video tadi menayangkan kegiatan apa? Tawar-menawar. Tawar menawar, iya di sana ada. Oke, ada negosiasi ya, sudah tahu ya. Di sana mereka saling tawar menawar. Kemudian kegiatan tawar menawarnya berhasil tidak? Hasil, Bu. Hasil. Hasil, baik. Ada berapa video tadi? 3. Oke, ada 3 video. Oke. Nah, video yang kalian saksikan tadi itu hanya potongan-potongan video saja yang sebenarnya dalam kegiatan bernegosiasi itu ada tata caranya, ada aturannya sebenarnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini dan harus kalian ketahui nanti
Apa saja hal-hal yang dilakukan ketika kalian melakukan negosiasi. Oke, bagaimana terlihat slide-nya? Terlihat. Sudah jelas? Terlihat, Bu. Jelas. Terlihat, Bu. Jelas, ya. Naren ajar. Ini tadi? Ya. Yes. Oke, Ibu menjelaskan, Ibu minta pelantangnya dimatikan. Dengarkan dan simak penjelasan Ibu ya. Negosiasi, setelah kalian menyimak video tadi, ternyata kalian, Ibu rasa sudah memahami apa itu yang disebut dengan negosiasi. Negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik itu kelompok atau organisasi, dengan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Nah, jadi tadi di video sudah jelas ya, di sana memang ada proses tawar-menawar, ada proses berundingnya, kemudian ada kesepakatan. Nah, selanjutnya, fungsi utama pada teks negosiasi yakni untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan tidak merugikan untuk teks negosiasi. Kemudian ciri-ciri teksnya apa? Nah, satu, coba Aprijal, bacakan apa saja ciri-ciri teksnya. Menghasilkan kesepakatan bersama, Bu. Ya, kemudian Mengarahkan kepada tujuan yang dianggap praktis, terus dapat saling menguntungkan untuk satu sama lain. terima kasih Jonathan. Kemudian pada poin ketiga ada yang disebut dengan pemenuhan. Silakan Junita. Poin 3, Ibu. Ya, poin 3. Pemenuhan oleh penjual tentang barang dan jasa yang dicari pembeli. Tadi contoh penjual. Wah, ada Mas, silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok. Halo Arida. Oke, baca nak. Langsung ya, pembelian dan penutup. Baca. Setelah memperoleh keputusan, selanjutnya penjual dan pembeli melakukan transaksi sesuai dengan hasil keputusan tadi. Contoh, pembeli lalu membayar uang. Bagian ini berisi salam atau kalimat penutup, biasanya diakhiri dengan ucapan salam atau terima kasih. Contoh, pembeli, terima kasih Pak, lalu pergi meninggalkan toko dengan membawa jaket yang baru dibelinya. Ya, baik. Bagaimana sinyal tempat kalian masih aman? Aman, Ibu. Aman. Oke, aman ya. Nggak bising. Christine pelantang dan videonya tolong dinyalakan, nak. Baik, sebelum memasuki pada kegiatan berikutnya, coba yel-yelnya. 10 MIPA. Semangat. Semangat, rajin, dan cerdas. Sudah? Oke, sambil buka coba Ibu mau bertanya. Baiklah, satu pertanyaan ini saja Ibu tanya. Ibu minta dijawab dengan baik-baik ya. Nah, pertanyaan Ibu, pada struktur teks negosiasi tadi ada beberapa tahap ya, ada 7 tahap. Nah, bagaimana menurut kalian apabila dari ke-7 tahap itu ada 2 tahap yang tidak dilaksanakan atau tidak terpraktekkan? Apakah masih bisa disebut teks negosiasi tidak? Silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya, jangan takut, silahkan berbicara. Jawab sebisa kalian, tidak masalah. Ulangi lagi pertanyaannya ya. Dari setiap tahapan tadi, bagaimana apabila ada 2 tahapan atau 1 tahapan yang tidak terlaksana?
apakah masih bisa disebut teks negosiasi? Oke, ada Tasya yang mengangkat tangan ini. Baik. Tasya mau mencoba menjawab? Bentar Belum dulu, bisa sembari Tasya menjawab, yang lain tolong pelantangnya dimatikan, kecuali punya Tasya. Silakan Tasya. belum bisa dikatakan teks negosiasi Bu kalau kurang dari 2. Ulang nak, kurang jelas tadi. Belum bisa dikatakan teks negosiasi Bu kalau strukturnya kurang dari 2. Gangguan sinyal juga Jess ini. Jess, ya. Bagaimana menurutmu? Ada suaranya, Jess. Halo? Nggak ada suaranya juga, Jessie. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran juga, Jess. Beralih ke Jonathan saja. Coba, Jonathan. Sampai ketemu ini jawabannya. Kita diskusikan. Dan? Ya, bagaimana menurut kamu apabila satu step saja yang tidak terlaksana? Nggak masuk teks negosiasi. Tidak masuk ya, karena langkahnya tidak ada yang kurang lengkap. Ya. terpenuhi. Sebenarnya, oke, jadi jawabannya sama dengan si Tasya atau ada jawaban lain dulu yang berbeda dengan Tasya dan Jonathan? Bagaimana apabila satu step saja tidak terpraktekkan, sebenarnya memang masih bisa disebut dengan teks negosiasi, benar ya? Hanya saja teksnya tidak lengkap langkah-langkahnya. Kalau memang pada negosiasi yang dilaksanakan, di sana ada transaksi tawar-menawar, kemudian di sana akan menghasilkan satu buah kesepakatan, bisa disebut negosiasi walaupun ada satu step yang tertinggal, misalnya pada step yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian identifikasi masalah. Nah, pada bagian identifikasi masalah ini, kalian Ibu bagi berkelompok. Bagaimana berkelompok secara daring? Nah, berkelompok secara daring, kalian berkelompok menggunakan WA kalian. Ini Ibu bagikan ya kelompok-kelompoknya. Kemudian tiap kelompok nanti bikin WA grupnya. Pada WA grup nanti Ibu minta Ibu dimasukkan ke dalam grup tersebut. Paham? Ya, paham, Bu, paham. Paham ya? Paham, Bu. Oke, coba. Paham. Kelompok 1, Ibu pilih ketuanya ya. Ketua kelompok 1 Jessie. Ketua kelompok 1 Jessie, kemudian teman-temannya ada Arida Sesa dan Pajar Metio. Bertiga ya. Jessie, Arida, Pajar Metio. Langsung nak Jessie, kamu langsung buat WA grup kalian, kelompok 1. Kemudian masukkan Ibu dalam kelompok kalian, biar Ibu bisa memantau kegiatan kelompok kalian. Oh, ada siapa itu, Jess? Christine ya? Ya, silakan, nggak apa-apa, berdua. Nah, udah berarti sama si Christine ya. 1, 2, 3, 4. Baik, itu kelompok 1. Nah, pada teks 1 ini kelompoknya pertama, silakan kelompok pertama. Silakan, ini ada Halo Bu, kedengaran nggak Bu? dialog, silakan diperankan. Jessie. Oke, ada Jessie, ada Christine. Berarti Jessie dan Christine lah. Silakan kalian dua praktekkan dialog ini. Masa belum sih? Bagaimana, Jessie? Aduh, sinyalnya.
Jonathan, temanmu tadi siapa ya Jonathan? Ada Meniko, Alia, dan Rista, Bu. Jonathan sama siapa? Silahkan diperankan ini. Jadi penjual dan pembeli. Tes suara dulu, Jonathan. Suaranya kok jauh ya? Nggak usah pakai headset, coba Jonathan. Bisa nggak? Kayaknya headsetnya yang nggak. Nah, halo Jonathan. Ya, Bu. Nah, jelas John. Silakan. Siapa temanmu? Nggak tahu, Bu. Tadi siapa tadi Bu tentukan tadi? Ada Meniko, Alia, dan Rista. Ya udah sama siapa? Rista. Oh ya, dah Jonathan dan Rista. Coba. Rista, silakan kalian berdua Iya, Bu. praktekkan. Ya, praktekkan. Ada penjual dan pembeli. Ini ganti Langsung Mbak. dimulai kah, Bu? Ya? Langsung mulai kah, Bu? Ya, langsung mulai. Silahkan, penjual. Rista. Ada yang bisa dibantu, Mas? Laptop merek Acer yang terbaru ada, Bang. Mbak, ulang. Ganti, sesuaikan aja itu. Ulang. Ya. Ada yang bisa dibantu, Mas? Laptop merek Acer yang terbaru ada, Mbak? Ada, Mas. Sebentar saya ambil. Iya, Mbak. Ini, Mas, ada 2 warna, hitam dan grey. Berapa harganya, Mbak? Saya pilih yang hitam saja. Yang ini 12 juta dan layarnya sudah bisa diputar. Oh iya, Mbak. Bisa kurang? Bagaimana kalau 11.500.000? Sinyal. Bisa, Mbak? Tidak bisa, Mas. Paling kurang 200.000. Ya, masa nggak bisa, Mbak? Nggak bisa, Mas. Ya udah, harga netnya udah murah itu, Mas. Ya sudahlah, Mbak. Saya Terima kasih ya untuk kelompok Jonathan dari Rista. Iya, Bu. Nah, kelompok lain berarti kelompok 2, 3, dan 4, tugas kalian menganalisis ini strukturnya lengkap tidak pada teks yang dibacakan temanmu tadi. Nah, oke, pada teks 3 kelompok Junita, Riko, Iya, Bu. Dengaran. nggak kedengaran suaranya Riko. Iya, Cek. Riko nggak kedengaran suaranya, coba headsetnya dilepas. halo Bu. Kedengaran Bu. Silahkan praktekkan lah. Ada guru dan siswa, berarti langsung aja lah Junita dan Riko. Silahkan kalian berdialog. Oke. Baik, minggu depan kita laksanakan ujian untuk bab teks eksplanasi ini ya anak-anak. Bagaimana? Jangan dong, Bu. Tugas kan juga sudah banyak. Kami belum selesai semua. Belum lagi tugas-tugas dari mapel lainnya, Bu. Jadi, kalian keberatan kalau ujiannya minggu depan? Iya, Bu. Apalagi tadi kan Ibu juga udah ngasih tugas baru lagi. Kalau begitu, kalian siapnya kapan? 2 minggu lagi, Bu. Begitu ya, baiklah. Tapi karena materi bab teks eksplanasi ini kan kita sudah selesai. Ada yang punya ide apa yang kita lakukan untuk minggu depan? Bagaimana kalau kita bahas saja tugas-tugas yang sekarang dan juga materi untuk ujiannya itu, Bu? Ide bagus. Kalau begitu, minggu depan kita akan membahas tugas dan juga materi untuk ujian ya. Ibu juga tidak mau kalau kalian terlalu tertekan akibat tugas dan ujian-ujian sekolah. Yeay, terima kasih. Oke, cukup ya. Sudah sampai teks 3. Nah, WA grup ini akan ditampilkan WA grup dari kelompoknya Junita.
Oke, selanjutnya setelah kalian berdiskusi berkelompok tadi, sekarang silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Ibu minta kelompok Rista, silahkan bacakan hasil diskusi kalian. Menurut kelompok kami, pada teks yang analisis kami menemukan bahwa struktur teksnya kurang lengkap karena tidak ada orientasi dan penutupnya. Kemudian bahasanya juga kurang formal atau sopan. Isi dari teks sudah sampai pada satu kesepakatan, itu saja yang kami dapatkan, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasi. Baik, silakan kalian kerjakan di Google Form. Soal-soalnya sudah dikirimkan. Tulis sama kalian. Kalimat yang tepat lengkap. Ini ada beberapa soal yang sudah Ibu buat. Silahkan kalian jawab. Sudah terlihat semua di HP kalian ini? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Silahkan mengerjakan ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah selesai semua ya? Baik, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita pada hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama, Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini, baik, teks negosiasi tadi terdiri dari apa saja? Ada apa saja tadi yang sudah dibahas? Apa saja yang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dalam teks negosiasi? Yang pertama ada Isi, Struktur dan kebahasaan, Bu. struktur dan kebahasaan. Oke. Baik, terima kasih. Ada 3 hal itu yang melekat pada teks negosiasi. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kita masih sama akan membahas mengenai teks eksposisi ya. Itu akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, tadi diawali dengan doa, jadi diakhiri juga dengan doa. Silahkan Junita untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum selesai menutup video ini, kita bunyikan lagi yel-yel 10 IPA. Masih ingat yel-yel yang tadi? Baik, silakan buka semua pelantang kalian. Kemudian dengan semangat
mengucapkan yel-yel kelas kita. Rista, pelantangnya dihidupkan. Baik. 10 MIPA. Semangat. Semangat, rajin, dan cerdas. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa.